Kabupaten Tabalong merupakan wilayah daratan dengan ketinggian rata-rata 21 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 3.553,42 km. Pada tahun 2021, luas area perkebunan di Kabupaten Tabalong terbagi menjadi beberapa jenis tanaman. Tanaman karet merupakan komoditas utama dan memiliki area terluas, yaitu 69.443,82 hektar. Tanaman kelapa seluas 1.975,66 hektar dan kopi, kelapa sawit, kakao di bawah 1.000 hektar. Pada tahun 2020 hingga 2022, populasi hewan ternak jenis ayam ras pedaging berada pada urutan teratas dengan jumlah 7.501.320, disusul dengan jenis lain dengan rincian sebagai berikut. Jumlah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Tabalong. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021, berfungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peternakan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tidak jarang Disbunak Tabalong dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik di bidang perkebunan dan peternakan. Sebagai upaya pencegahan dan mitigasi, Disbunak Tabalong menciptakan program strategis atau inovasi yang diharapkan dapat memberikan solusi dan memberikan dampak bagi masyarakat Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong berkomitmen dalam mendukung pencapaian visi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tabalong periode tahun 2019-2024, yaitu mewujudkan Kabupaten Tabalong yang lebih agamais, sejahtera, dan mandiri. Untuk itu, selaku pengemban amanah pembangunan di sektor pertanian, subsektor perkebunan dan peternakan, kami mempunyai tugas dalam upaya pengembangan perekonomian serta penguatan ketahanan pangan daerah dan masyarakat, khususnya pekebun dan peternak, agar lebih sejahtera dan mandiri. Guna mengoptimalkan penggunaan seluruh sumber daya yang tersedia, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong telah menghadirkan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik. Simfoni, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja. Program ini dirancang oleh tim Sekretariat Disbunak Tabalong. Aksesibilitas data yang rendah dan belum memiliki sistem wadah penyimpanan data online jangka panjang menjadi permasalahan bagi Disbunak Tabalong sebelum hadirnya inovasi. Simfoni hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Setelah adanya aplikasi Simfoni ini ya, proses pengumpulan, kemudian pengolahan dan analisis data perkebunan dan peternakan Kabupaten Tabalong menjadi lebih mudah, cepat, dan tepat. Simfoni merupakan aplikasi berbasis website untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pada lingkup Disbunak. Setiap user memiliki tipe user yang menentukan hak akses terhadap modul yang ada. Adanya inovasi ini turut mendukung pelaksanaan kinerja WFH dan WFA, serta mendukung sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. 27 Semarak Keswan, 24 jam 7 hari semangat melayani rakyat kesehatan hewan. Program ini dirancang oleh Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat bersama Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Inovasi ini dilatar belakangi dari adanya keinginan masyarakat apabila hari Sabtu dan Minggu kita tetap melayani pelayanan kesehatan hewan. Karena apa? Hewan sakit itu tidak mengenal hari. Oleh sebab itu kita mencetuskan inovasi ini sebagai bentuk komitmen kita dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong siap melayani masyarakat dalam hal kesehatan hewan. Inovasi 27 Semarak Keswan berfokus pada partisipasi aktif dari kader dan tokoh masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat non-stop. Pelayanan pada Semarak Keswan meliputi pelayanan kesehatan hewan sakit, kawin suntik ternak, pemeriksaan kebuntingan, asisten teknis reproduksi dan gangguan reproduksi. Setiap saya ada kendala tentang hewan, yaitu terutama kambing, saya sering
menghubungi petugas dari Dinas Peternakan. Alhamdulillah petugas langsung respon dan datang. Walaupun hari libur, ya tidak mengenal waktu. Jam nggak nentu ya, kadang-kadang kalau kejadian saya ada sore, saya telepon sore, mereka datang, dan bahkan malam sampai jam 10-an juga mereka datang. Alhamdulillah responsif dan tidak ada kendala untuk mereka, jadi ya saya sebagai peternak sangat senang. Pakar Suntik 2, pelayanan vaksinasi rabies dengan upaya peran aktif kader vaksinator rabies. Program ini dirancang oleh Unit Pelaksana Teknis Puskeswan. Upaya pemberantasan rabies masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah kurangnya edukasi masyarakat tentang penyakit rabies. Inovasi ini mengutamakan peran aktif kader vaksinator dan tokoh masyarakat menggunakan strategi KIE tentang pelaksanaan vaksinasi rabies. Strategi ini mampu meningkatkan pencapaian pelayanan vaksinasi rabies di masyarakat. Sempat takut sih sebenarnya. Takutnya yang pertama, takut anjingnya gila. Karena kata-kata orang kan bisa gila anjingnya. Habis itu takut bulunya runtuh atau kena korengan atau gimana itu. Setelah divaksin, pertama, kedua, dan ketiga, ternyata ketakutan saya itu beda dengan yang kita takutkan. Masalahnya apa? Yang pertama, anjingnya sehat-sehat aja, bulunya nggak rontok, dan anjingnya masih segar seperti biasa. Kalau menurut saya sebagai pernah memelihara anjing dan pernah mengalami vaksin anjing saya, aman Pak ya. Dan diharapkan untuk semua yang memiliki peliharaan anjing ya mengikutilah program vaksin ini demi keamanan juga. Paling langkar, penyuluhan keliling cara pengendalian dan penanggulangan penyakit pada tanaman karet. Program ini dirancang oleh Bidang Pengendalian dan Penanggulangan. Seperti kita ketahui bahwa penyakit gugur daun akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat dan berpengaruh juga pada tingkat produksi dan produktivitas hasil masa depan petani. Pada tahun 2021, produksi karet mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Salah satu penyebabnya adalah penyakit gugur daun. Paling langkar mengedepankan layanan responsif dan langsung kepada petani atau pekebun. Waktu di 2021 itu kemarin kami penghasilan karet cukup lumayan. Masih bisalah bebas kita. Tapi setelah ada penyakit gugur daun ini, penghasilan kami berkurang, mungkin 50% lah. Manfaatnya kami mendapatkan informasi cara-cara mengatasinya, terus penyebab penyakit yang akar putih tadi itu sudah dijelaskan oleh tim penyuluh, jadi kami tahulah sedikit itu ilmunya. Dengan layanan ini diharapkan semakin banyak jumlah kelompok petani dan pekebun yang tersentuh. Dengan demikian, upaya pengendalian penyakit pada tanaman karet bisa dilakukan lebih cepat dengan cakupan jangkauan yang lebih luas. Inovasi Turih Para, tanaman untuk integrasi usaha perkebunan dan peternakan rakyat. Inovasi ini dirancang oleh Bidang Sarana. Lahan perkebunan karet yang belum dimanfaatkan secara optimal menyebabkan harga pakan meningkat. Harga pakan ternak yang relatif terus meningkat membuat para peternak rugi dan tidak bisa mendapatkan hasil keuntungan yang optimal. Inovasi Turih Para dapat memenuhi kebutuhan hijauan pakan ternak dengan sistem karet ternak. Bagi petani, optimalisasi lahan penggunaan pola supradin dapat membantu menambah penghasilan. Sedangkan bagi peternak semakin dimudahkan dalam mendapatkan pakan ternak dengan harga terjangkau dan bermutu tinggi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak bagi pekebun yang juga mengusahakan peternakan. Tanaman yang sayur-sayuran ini mulai dari awal istilahnya kita membuka, nanam tomat, lombok, apa segalaan, hasilnya tuh memuasakan lah. Memuasakan daripada istilah menunggu hasil getah.
soalnya kalau getah kan 5 tahun atau 7 tahun hanya dapat hasil. Keberlangsungan dan kesuksesan inovasi-inovasi yang dirancang oleh Disbunak Kabupaten Tabalong tidak lepas dari dukungan bidang prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang prasarana siap untuk mendukung di semua lini, terutama bidang yang berada di Disbunak. Ada kegiatan pembangunan jalan produksi yang berada di seputar Kembang Kuning, kemudian ada lagi OPPB yang ada di Desa Nawen, dan yang tidak kalah penting adalah pembuatan master plan dalam rangka untuk mendukung rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong siap mendukung pengembangan perekonomian serta penguatan